Selamat sore, Kosem. Sore, Andreas, apa Ah, kabar? Teman-teman, apa baik, kabar? Kosem. Akhirnya ketemu lagi. Kosem, sehat ya, kok? Sehat, sehat. Ini Kamu juga lagi sehat nih ya kelihatannya ya. sehat, puji Tuhan. Ini lagi di mana, Kosem? Di Taiwan apa lagi di Malaysia Di nih? Jakarta, Ke Jakarta ya. ini lagi nungguin anak gue tidur siang Ah, oke. Pas banget berarti ya. Oke, oke lah. Kita 20 menit buat sambil sharing belajar ya. Kita sambil buat ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman. siap. Di sini sudah ada 580 teman-teman yang Ah, ikut, keren. yang mau belajar juga nih dari Kosem tentang strategi apa sih yang harus kita miliki untuk bisa manage kita punya finansial yang baik kayak gitu, dan prinsip-prinsip apa yang perlu kita perhatikan di karir untuk karir kita biar bisa terus bertumbuh. Nah, mungkin kita mulai dari terkait yang finansial dulu ya, Kosem ya. Mm-mm. Nah, kalau terkait finansial kok, mungkin untuk usia 20-an tahun, biasanya kesalahan-kesalahan apa sih kok yang sering dihadapi gitu ya, yang sering dilakukan oleh anak muda usia 20-an terkait finansial kok? Iya, yang aku rasa sering terjadi ya, Andreas. Mungkin teman-teman di sini nanti bisa juga ikutan nimbrung diskusi. Jadi saya melihat banyak yang buru-buru kepingin cuan besar. Jadi Hmm. buru-buru fokus pada hasil akhir investasi saya berapa, saya kepingin angkanya berapa, lalu dengan segala cara ditempuh untuk mencapai hasil tersebut. Hmm. Padahal sebetulnya investasi di usia 20-an, kalau kita bicara investasi keuangan ya, kita sebenarnya yang sedang kita lakukan itu belum bicara soal untung. Kita belum bisa mendapatkan keuntungan besar. Gimana mau untung ya kan? Mungkin modalnya aja dari sisa-sisa gaji. Mungkin sebulan paling kita bisa sisihkan berapa nih kalau teman-teman yang UMR atau 3 juta, 5 juta sebulan, paling-paling sejuta sebulan udah bagus sekali gitu ya. Hmm. Kadangnya lebih sedikit lagi. Nah, kita sejuta sebulan dikali 12 juta, mungkin bunganya hanya 5%, 6% kalau ambil di deposito itu berapa? Hanya ratusan ribu gitu ya Hmm. hitungannya. Jadi sebenarnya memang tidak besar. Ketika kita baru berawal berinvestasi itu tidak perlu terburu-buru untuk, ayo saya mau cari cuan sebesar-besarnya. Tapi fokus kepada membangun kebiasaan untuk teraturnya itu. Membangun kebiasaan untuk teratur, oke, dari gaji saya 5 juta, saya sudah punya pos-pos keuangannya, Hmm. dari 5 juta berapa buat bayar kosan, berapa buat bayar listrik, buat bayar Hmm. pulsa, harus ada yang saya tabung di sisanya gitu. Jadi lebih penting menurut saya membangun habit daripada kita Hmm. memikirkan cuannya cuan berapa. Karena ketika teman-teman, ya ini kalau ngomongin finance pasti ada hubungannya dengan karir. Ketika teman-teman bekerja dengan tekun, ketika teman-teman pandai manfaatkan peluang, pandai networking, nih seperti Bro Andreas ini networknya sampai kemana-mana ya. Saya suka bingung kalau lihat IG feed-nya, wah temenan sama ini, temenan sama itu gitu. Hmm. Networking dibangun yang luas, pasti yang namanya income itu mengikuti. Yang Hmm. namanya income, kesempatan itu pasti diberikan kepada mereka-mereka yang skillful dan networknya luas. Jadi teman-teman jangan lupa untuk juga membangun reputasi teman-teman di dunia karir. Saya ini orang yang berhasil, saya ini punya prestasi ABCD. Waktu saya di kantor saya yang lama, saya melakukan ini, semuanya Hmm. berhasil dengan baik dan segala macam. Itu yang nanti akan meningkatkan nilai teman-teman sebagai karyawan di dunia kerja untuk punya apa ya, nilai tukar yang mahal gitu ya. Kalau kita Hmm. beli barang ke supermarket atau ke pasar itu kan kita tentu ingin pilih kualitas terbaik gitu ya. Kita Ya. pengen yang dengan harga yang sebaik-baiknya ya, kalau bisa semurah mungkin gitu ya. Nah, sama halnya dengan kita di tempat kerja. Kita adalah barang-barang yang ada di rak supermarket itu gitu. Kalau Hmm. teman-teman hari ini speknya shampoo anti ketombe misalkan ya, jadilah shampoo anti ketombe yang terbaik. Kalau teman-teman speknya shampoo khusus untuk rambut ikal, Hmm. jadilah yang terbaik di spek teman-teman supaya hargamu mahal gitu. Memang mungkin kita bisa lihat ada satu dua dari teman-teman kita yang mungkin usia 20-an udah punya uang miliaran gitu ya. Tapi percayalah sama saya, yang seperti dia itu bisa dihitung jari gitu. Hmm. Yang seperti itu bisa dihitung jari dan
realitanya kebanyakan dari kita itu ya 9 to 5 ya. 9 to 5 Ya. maksudnya masuk jam 9 pulang jam 5 kerja kantoran. Kebanyakan dari kita akan melalui itu dan itu nggak apa-apa. Ya jangan merasa wah ini saya udah sekolah capek-capek kerjanya cuma gini doang atau lebih parah lagi nggak mau sekolah bilangnya sekolah Hmm. scam tidak tidak mendatangkan apa-apa faedahnya gitu ya orang pinter aja belum tentu bisa dapat kerja yang bagus apalagi orang yang tidak pintar kalau saya Nah, mikirnya itu dia. ya jadi kalau kita meremehkan proses meremehkan sekolah meremehkan proses berkarir dari awal hati-hati karena dalam kita berkarir itu dalam kita berinvestasi saya percaya banget sama yang namanya proses satu-satu dijalani itu hasilnya tuh pasti akan mengikuti gitu jadi Hmm. kesalahan yang saya mau highlight di sini adalah kesalahan saya pun juga dulu seperti ini jadi buru-buru gitu salahnya Hmm. adalah terburu-buru ingin cuan besar terburu-buru Hmm. ingin capai hasil akhirnya nah ini yang kita Hmm. harus waspada sebagai anak muda. Ambisi boleh ya ambisi boleh mimpi besar boleh tapi proses itu harus kita lewati gitu Hmm, interesting, Kak Sam. Ini baru mulai udah langsung ngasih ini ya, nampol ya daging wagyu nih, langsung nampol nyentil nih, ya nyentil banget nih. Nah, ada dua nih yang nyentil nih. Yang pertama tentang disiplin dalam mengalokasikan aset gitu. Jadi fokus pada habit manage uangnya dulu dengan baik. Dapat duit langsung disisihkan dan lain-lain. Nah, dan yang kedua tadi ada yang menarik untuk kita bahas yaitu tentang networking dan bikin reputasi ya. Nah, mungkin di sisa waktu ini kita akan fokus di dua hal itu kok. Yang Mm, pertama mungkin tentang mengalokasikan aset. Jadi kalau udah misalnya teman-teman ini kan mungkin mostly juga baru pertama kali kerja nih, baru tahun mm, pertama atau tahun kedua. Nah, best practice untuk kita bisa mengelola gaji kita itu seperti apa sih kok? Persentasenya berapa sih minimum yang harus kita invest buat hari tua misalnya buat buat mm, mencapai kita punya target financial freedom misalnya mm. berapa yang harus untuk daily needs dan lain-lainnya. Kalau dari Kosem punya ininya nggak Hmm. tipsnya? Biasanya pakemnya itu ada namanya 50-30-20. Jadi ini maksudnya dari 100% dibagi 50%, 30 sama 20. 50-nya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi yang kita tidak bisa tidak keluar uangnya. Artinya Hmm, teman-teman bayar kontrakan, bayar kos, hmm, bayar listrik, beli pulsa. Em, Termasuk misalkan ada anggota keluarga yang bergantung sama teman-teman. Bayarin listrik di rumah orang tua. Nah itu masuk juga ke hmm, situ. 50% ya, atau eh, adiknya ada yang masih sekolah, eh, nyicilin laptopnya adik, nah itu 50% masuk ke situ. Lalu 30% itu untuk senang-senang. Nah, hmm, senang-senang ini kan juga bagian dari kita hidup ya, teman-teman. Jadi saya ini dikenal dengan si Koko Frugal Living gitu. Frugal Living apakah berarti kita tidak senang-senang? Nah, itu salah ya, harus senang-senang. hmm, Tapi senang-senangnya diatur dalam budget. Jadi 30% ini kita bisa pakai untuk ya kita mau makan pecel lele ya Sabtu mau nongkrong sama teman-teman mau hmm, nyobain kopi susu yang lagi kekinian di mana gitu jadi ini budget yang kita sisihkan 30% di sini nah kemudian 20% itu kita baru bicara soal investasi nah hmm, kalau berinvestasi di awal mula berkarir em, nggak usah kejauhan mengkotak-kotakan ini untuk misalkan menikah ini untuk sekolah anak ini untuk beli mobil pertama rumah pertama gitu karena dari pengalamanku Dri habis-habis ya, juga semuanya gitu ketika hmm, nanti aku pertama kali belajar investasi menjelang pernikahanku 3 tahun oh, sebelum pernikahan gitu mempersiapkan menabung itu nggak kepikiran oh aku harus punya dana darurat aku harus punya apa belum jadi hmm, aku attack dulu kebutuhan utamaku 3 tahun lagi mau pesta pernikahan aku harus punya budgetnya jadi dari situ kepake budgetnya akhirnya nabung hmm, lagi untuk spending berikutnya yaitu beli mobil pertama habis itu hmm, kebeli mobilnya habis itu baru rumah pertama gitu jadi memang belepotan di pasti 5 8 tahun pertama belajar berinvestasi pasti belepotan yang jelas teman-teman harus masuk ke instrumen investasi yang sederhana, yang teman-teman tuh benar-benar pahami. Ya, jadi jangan kita membeli produk kata orang atau kita membeli produk yang udah dijelasin tapi masih belum ngerti. Tapi karena nggak hmm, enak dia, ya udah dia teman saya deh dia baik.
dia bayarin saya makan, tapi saya nggak ngerti dia jualan apa, ya udah saya beli aja gitu. Nah itu hati-hati karena banyak sekali instrumen investasi yang sebenarnya mudah dan em, apa ya, cukup mudah diakses gitu. Teman-teman kalau pemula bisa pertimbangkan logam mulia, ya belajar. Hmm. Nggak apa-apa orang bilang logam mulia tidak ada cash flow-nya, nggak apa-apa. Faktanya mayoritas orang Indonesia taunya logam mulia. Jadi Hmm. oh nggak, kalau saya mau ke toko emas saja ada barangnya, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu nabung. Terus kamu mau belajar deposito, deposito juga boleh. Deposito bisa di bank konvensional, bank umum, di bank digital boleh ya. Tapi Hmm. kalau mau yang dijamin LPS, nah teman-teman perhatikan tingkat bunganya. Ya, perhatikan tingkat bunganya yang dijamin LPS. Nah, nanti kamu googling lagi, ini waktunya terbatas. Lalu mungkin yang ketiga bisa juga pertimbangan obligasi. Nah, obligasi belinya di mana? Di marketplace reksadana ya. Ada yang warnanya hijau, itu juga bisa beli di situ. Teman-teman dengan mudah bisa top up 1.500.000 lalu bisa beli obligasi itu. Kalau nggak salah minimumnya ada sih, kalau obligasi kayaknya starting dari 5 juta atau 10 juta gitu. Hmm. Tapi ya yang saya sebutkan tidak canggih kan, dari tadi saya kan nggak nyebut kripto, nggak nyebut saham ya, Iya, karena iya, memang iya. itu high risk. Jadi buat teman-teman yang baru pemula, masuklah Hmm. ke instrumen-instrumen yang teman-teman bisa pahami. Dan setelah masuk itu tidur malamnya masih nyenyak. Ya, tidur malam tuh mahal ya Dre ya. Kalau Itu kita yang paling mahal di kok. kantor diomelin bos atau dikasih instruksi sama bos bisa nggak masuk gitu. Jadi Iya. itu tidur tidur malam lebih mahal dari cuan berapapun. Jadi jaga em, kesejahteraan mental kalian gitu ya. Karena dari situ sebenarnya yang resource paling mahal. Makanya ini aku yakin Andre dari tadi banyak buku, banyak resources yang disampaikan gitu ya. Itu Hmm. membantu untuk kalian Hmm. berinvestasi juga ke diri kalian sendiri. Yes. Jadi cari Yes. instrumen yang simple, yang gampang dipahami gitu. Ya. Thank you, Kak Sam. Jadi mulai berinvestasi gitu ya, mulai menyisihkan, mulai disiplin, dan salah satu prinsip yang saya waktu itu pelajari juga dari Pak Tung, kok Pak Tung semua ringin, yaitu menunda kesenangan ya, kok Sam. Hmm, Jadi kita nggak usah kalau belum perlu beli laptop yang mahal ya nggak usah lah, yang mahal dulu, menunda kesenangan dulu, investasi dulu sampai tadi ya. eh, Jatah toys-nya atau jatah 30% buat apa entertain lah ya, buat ya buat kesenangan senang-senangnya sendiri. terpenuhi Ya, baru dipakai. Jangan jangan langsung pakai dana buat investasi atau dana ini, jadi nggak disiplin kayak gitu. Nah, terakhir nih kok, karena eh, kalau kita menunda kesenangan atau menghemat itu kan ada batasnya ya kok ya. Kalau kita misalnya makan kan nggak mungkin makannya terus dikurangin mhm. dikurangin lama-lama nggak makan nggak mungkin. Cuma nasi Tapi sama kuah aja. masih sama ku aja gitu. Nah, tapi ada satu yang tidak ada ceilingnya, yaitu adalah meningkatkan pendapatan. Nah, ini Mhm. yang mungkin juga diperlukan. Yang ini yang aspek kedua tadi yang kalau saya cerita, kita perlu bangun networking dan bikin reputasi kayak gitu. Nah, Ya, eh mungkin terakhir kok Kosem boleh sharing nggak kok gimana sih cara Kosem bangun networking terutama di era digital saat ini. Apakah ya, Kosem mulai DM ke orang-orang tertentu yang Kosem mau coba reach gitu ya. Terus ya, bikin reputasi, terus kapan kita harus misalnya us minta promotion atau mungkin it's time to pindah another company. Nah, mungkin Kosem boleh memberikan insight untuk teman-teman yang di usia 20-an ini kok. ya. Nah, meskipun di zaman digital, tapi aku lihat orang tuh tetap perlu yang namanya human touch ya, offline, ketemu Human offline, touch. ketemu muka, mendengarkan orang ngobrol, ketemu langsung gitu. Karena memang berbeda ya ketika kita berinteraksi langsung dengan orang lain. Nah, ketika Yes. kita berinteraksi, itu kita perlu em, kreativitas ya, kreativitas dan keberanian. Nah, kreativitas ini saya ingat kata-katanya Mas Yori Sebastian, Hmm. salah satu mentor saya yang bilang semua orang itu bisa kreatif, bukan hanya seorang penulis buku atau penulis naskah sutradara film atau Hmm. seorang pelukis yang bisa kreatif, tapi kita orang kantoran juga bisa kreatif. Nah, saya rasa akhirnya saya praktekkan kreativitas itu seperti apa. Saya gunakan tadi yang Andreas bilang udah dibocorin. Jadi saya pakai DM di LinkedIn untuk Hmm. mencoba reach ke orang-orang yang saya tadinya nggak kenal. Saya tadinya nggak punya
nggak ada lah di mata dia saya siapa gitu. Jadi Hmm. waktu itu saya coba cari kerja lewat DM LinkedIn. Saya coba mend-DM DM direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan yang buat saya bonafit. Saya mau coba masuk sini gitu. Hmm. Memang diremehkan pasti ya, diremehkan pasti. Mungkin ada kayak saya kirim 50-100 email, Hmm. kebanyakan nggak dibalas. Yang balas cuman mungkin 3 atau 4. 3 atau 4 itu pun mungkin dari 3 atau 4 dua nolak gitu. Dua nolak, sorry Hmm. saya lagi di luar negeri, sorry saya lagi sibuk nanti-nanti gitu kan. Tapi akhirnya ada satu yang bersedia ketemu. Nah, dari Hmm. satu yang bersedia ketemu, saya ngopi sama beliau, ceritanya happy ending teman-teman. Saya dapat kerjaan yang belum pernah diiklankan dimanapun. Jadi dia baru dapat job itu tuh kayak seminggu sebelum ngopi sama saya. Pas ngopi sama saya ceritakan CV saya seperti ini, Ibu, Hmm. saya punya pengalaman gini gini gini, portfolio saya seperti ini. Terus dia apa? Ternyata buat dia cocok portfolio saya dengan Hmm. scope yang dia lagi cari gitu. Jadi akhirnya langsung tentu melalui proses ya, saya tes lagi, terus saya interview lagi sama timnya, ada proses gitu ya. Ya. Nggak kayak di film-film, kamu hari Senin masuk gitu. Tidak sedramatis itu, tapi Iya, iya. dapatlah intinya dari proses itu. Nah, jadi keberanian dan kreativitas. Nah, saya nulis tentang ini lebih banyak tuh di buku yang tadi Andre ada flash di awal ya, buku anak kantoran. Jadi Ya. kalau karena sekarang menurut saya nggak cuman anak yang baru mau mulai kerja itu yang butuh panduan, itu ada lagi probation buku pertama saya. Tapi di buku kedua ini juga buat teman-teman yang sudah lama berkarir di kantoran dan punya perasaan sekarang tuh kayak saya stuck gitu ya. Saya mau kemana nggak berani, saya mau lakukan apa, habis waktu terus di kantor. Terus tadi Andre ada singgung bagaimana minta promosi, bagaimana punya keberanian untuk Hmm. pindah kerja dan segala macam. Itu saya tulis di buku um, anak kantoran, buku kedua saya yang memang ditulis untuk teman-teman kantoran usia mungkin 3 sampai 5 tahun ngantor gitu. Jadi lagi di tengah-tengah persimpangan karir, uh, lebih banyak lagi pengalaman di situ. Saya juga interview orang-orang yang merasa salah dengan tujuannya, saya merasa karirnya stuck gitu ya, merasa dari zaman kuliah dia udah salah jurusan gitu. Jadi banyak pengalaman yang juga dibagikan di situ. Saya juga interview satu orang direktur yang dia posisinya sekarang direktur HRD di salah satu perusahaan e-commerce, tapi Mhm. seumur hidup karirnya dia nggak pernah megang posisi HRD. Jadi Oh, di oke. justru justru posisi HRD itu terakhir setelah dia sebelumnya jadi orang sales, orang komersial gitu. Nah itu dia Hmm. juga akan cerita gimana caranya dia, meskipun dia posisinya dia nggak pernah punya pengalaman HRD, tapi dia punya keberanian. Bapak kan mau kasih saya posisi direktur, saya harus gajinya direktur dong gitu. Nah, itu dia akan Hmm. cerita dia punya pengalaman seperti apa di sana. Jadi buat teman-teman yang lagi butuh dua hal tadi yang saya bilang ya, kreativitas dan keberanian, itu banyak cerita-cerita menarik yang teman-teman bisa dapetin di buku anak kantoran. Gitu. Mungkin cukup nggak, Dre? Yes, yes. Cukup, 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 cukup. Cukup ya? Thank you, Kak Sep. Jadi, itu ya tadi ya, kita belajar tentang keuangan juga dan juga tentang karir ya. Tadi garis besarnya teman-teman sudah dikasih clue juga ya. Networking dibangun dengan luas. Tadi juga diceritain gimana konsep DM 50 sampai 100 tuh ya, 50 sampai 100. Jadi kalau kalian DM belum dibales baru email mungkin 5 orang itu masih kurang ya kok ya. harus harus terus lagi Harus tapi berani. harus berani, tapi jangan lupa, jangan cuma sekedar share DM tapi juga harus bikin reputasi ya kok ya. Mungkin punya pengalaman dulu, kerja secara gratis dulu itu bisa membantu ya kok ya. Ikut project itu bikin kamu punya reputasi juga. Oke, nah buat kamu yang mau dapetin bukunya, kamu bisa dapetin bukunya di Gramedia juga, atau kamu bisa di di Tokopedia, Shopee tadi link tree-nya nanti dari Fandi akan share kembali ya. Jadi teman-teman bisa dapetin bukunya di sana. Jadi nanti teman-teman share dulu nih ya story-nya ya, pembelajaran dari Kosem, aha momennya apa. Nanti yang terbaik akan mendapatkan satu buah buku dengan ada tanda tangan dan notes dari Kosem. Oke, nah terakhir Kosem, sebelum sesi ini kita close dari Kosem, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang
sedang meniti karir dan mungkin baru pertama kali punya gaji gitu ya. Mungkin ada tips biar mereka bisa terus bertumbuh lah karir dan keuangannya. Silakan kok. Ya, ya, kita harus apa ya, berpikir untuk hari ini dan hari esok ya. Kalau kita bicara soal keuangan, tidak semua gaji yang kita terima sekarang itu untuk kita semua hari ini. Hmm, Seberapapun mungkin keinginan atau em, apa namanya, hal-hal experience yang kayaknya saya hidup cuma sekali nih, kalau saya tunggu-tunggu nggak tahu kapan lagi artis kesukaan saya mampir ke Jakarta untuk konser gitu misalkan. hmm, Boleh nonton konser, boleh kita lakukan yang senang-senang, tapi jangan lupa uang kita tadi ya harus dialokasikan juga untuk hari-hari depan kita. Jangan yes. jangan kita terlena dengan semua kesenangan masa sekarang, sampai lupa mempersiapkan untuk masa depan. Demikian juga dengan karir, kita tidak boleh hanya berkarir untuk hari ini. Kita berpikir ya udahlah asal kerja dulu, kita mengalir aja ya, kita mengalir aja, kita go with the flow tanpa kita sadari tiba-tiba sudah go with the flow, 3 tahun berlewat, 5 tahun berlalu, tidak ada kenaikan dalam karir kita ya. Itu pun saya juga mau encourage teman-teman Hmm, pikir untuk masa depan, untuk karir kalian juga. Jadi ya. mulai dari sekarang pikirkan apa sih, skill apa yang saya bisa kumpulkan dari kantor, dari network saya, sehingga 3 tahun 5 tahun lagi saya bisa jual skill ini dengan harga yang lebih mahal. Ya, saya Hmm, dulu punya target 3 tahun saya mau jadi manajer gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa bikin target untuk diri sendiri. Mungkin 3 tahun, 5 tahun, saya nggak tahu ya, industri masing-masing kan pasti ada kondisinya masing-masing. Tapi kita harus punya visi ke depan dan kita ya. harus punya strategi yang kita bisa breakdown ke setahun demi setahun demi setahun supaya nanti satu hari tercapai. Hmm, Jadi jangan jadi generasi yang mengalir aja ya. hmm. Semangat teman-teman. Thank you, Kosem, untuk materi-materinya dan untuk inspirasinya untuk teman-teman semua. Saya juga belajar, terus belajar, selalu belajar banyak setiap kali live sama Kosem. Thank you, Kosem, untuk sharingnya. Selamat beraktivitas kembali. Ini anaknya Thank udah you. bangun belum ya, kok? Belum ya? Belum, belum. Oh, ntar lagi nih Sambil kayaknya kita bangun. ngobrol dia tidur akhirnya. Thank you banyak, Kosem. Thank you. Selamat Thank you ya. hari Minggu. Ya, thank you, Ko.